Jadi saya mainnya logika berpikir aja lah. Cloud itu seperti apa, kenapa kita pakai cloud, kira-kira kayak gitu ya. Inti sederhananya sih masalah duit. Dengan teknologi virtualisasi segala macam, kita bisa bikin cloud, kira-kira kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau kita sebagai pengguna aja, ujungnya duit sih. Dan kita sering dikejar oleh waktu. Jadi misalnya gini, tadi saya lihat ada Azana Hotel apa ya. Itu biasanya kalau di hotel Oh orang iya. IT-nya cuma 1 atau 2 orang aja tuh. Dan mereka harus ngembangin semua sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa mengembangkan aplikasi dengan sumber daya manusia yang cuma 2 orang, 3 orang doang, tapi kita bisa ngembangin semuanya sendiri. Nah itu kita harus pakai hal-hal yang kayak cloud lah, segala macam. Oke, saya akan naik ke atas dulu ya, naik ke level aplikasi dulu. Biasanya kalau udah kita dikejar-kejar seperti itu, saya nggak akan masuk ke cloud-nya dulu, saya akan main di level aplikasi dulu di atas banget. Kalau udah dikejar-kejar, bagaimana caranya kita bisa bikin aplikasi yang cepat, bagaimana kita supaya bisa ngerubah aplikasinya dengan cepat, bagaimana supaya aplikasi ini bisa di deploy dengan cepat. Cepat itu ordernya menit tuh, hati-hati ya. Misalnya gini, ada ceritanya gini, kalau kita overload, terus kita harus nambahin server, bisa enggak kita nambahin server node di cloud dalam waktu misalnya 15 menit? Nah, itu jadi tantangannya kayak gitu udah mainannya. Misal gini ya, saya pengen bikin aplikasi buat pendaftaran ini siswa baru, atau kita bikin media online apa gitu, dan pada jam sekian akan load-nya naik. Kalau kita bikin toko online, kita bikin sale, misalnya sekarang bulan apa, 10 ya, tanggal 10 bulan 10 biasanya ada sale tuh, jadi 2 hari lagi ada sale nih. Tanggal 10 bulan 10 akan ada sale. Gimana caranya kita bisa nambahin node di server kita dalam waktu 15 menit. Nah, itu cloud tuh mainannya. Tapi terus gimana caranya kita bisa bikin aplikasi cepat gitu ya. Nah, itu udah mainannya, biasanya kita nyebutnya DevOps. Oke, saya masuk ke DevOps. Ini cara membuat aplikasi yang cepat di masa modern, kira-kira kayak gitulah. Kita lihat gambarnya aja ya. DevOps itu seperti apa nih, makhluk-makhluk DevOps nih, gambar-gambarnya hampir sama semua nih. Bentuknya kayak apa ya? Huruf 8 yang tidur. Ini ada macam-macam. Nah, ini aplikasinya. Nah, kita masuk ke sini aja yang gambar global aja ya biar lebih enak melihatnya. Sorry, ini ada gambar, saya kecilin lah. Ini ada warna-warna hitam barangkali kelihatan di sebelah tadi, sebelah kanan segala macam, itu adalah chattingan lagi saya monitor. Nah, kalau kita udah masuk ke dunia DevOps, DevOps itu adalah developer sama operation. Developer adalah tukang programnya, programmernya, operation adalah orang yang mengoperasikan infrastruktur. Jadi supaya software itu bisa cepat di-deploy segala macam, bisa jalannya cepat, bisa berubahnya cepat, segala macam cepat. Antara si developer, programmer, sama orang infrastruktur harus kawin. Ya, maksudnya bukan kawin-kawin ya maksudnya. Ya begitulah, bekerja sama secara erat banget. Jadi sebelah kiri ini si programmer, developer, sebelah kanan adalah orang yang mainan infrastruktur. Nah, di sini cloud akan masuknya lebih banyak ke infrastruktur. Tapi di developer juga akan masuk ilmu-ilmu cloud-nya akan masuk kayak software as a service lah, nanti ada function as a service lah. Jadi bagaimana caranya kita mensubkontrakkan apa yang kita pakai ke orang supaya kita cuma tinggal ngejahit sedikit aja udah jadi, ngejahit sedikit aja aplikasinya jadi, ngejahit sedikit aja layanannya jadi, supaya cepat banget. Jadi kalau kita lihat prosesnya, kalau sebagai programmer biasanya ada perencanaan, planning, terus udah gitu coding, building, test, langsung rilis, deploy, operate, monitor. Kalau ada perubahan, planning lagi, coding ini dan itu muter terus, dan ini perputarannya cepat banget loh. Perputarannya cepat, paling ordernya hari, sehari 2 hari berubah, sehari 2 hari berubah gitu. Dan ini kenapa kita butuh seperti itu, karena memang kebutuhan di lapangannya memang seperti itu. Kita harus bisa bersaing ketat dengan kompetitor, dan dalam proses persaingannya kita bermain dengan seperti ini. Dan ini terutama di level operatornya, operasinya itu yang paling bisa memenuhi tinggal cloud. Oke. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, kalau startup,
usaha kecil menengah. Nah, kita bisa pakai cloud yang nyewa aja. Tadi Pak Aris nyebut Google Cloud lah, apa segala macam, AWS barangkali segala macam, itu kita bisa nyewa kalau yang kecil-kecil. Dan di Indonesia juga banyak banget sih perusahaan cloud. Tak tulis aja ya, misalnya Cloud Kilat gitu ya, Cloud Kilat. Cloud Kilat nyambung, sorry. Nah, ini Cloud Kilat, ini Indonesia punya nih. Ini cloud banget. Dalamnya OpenStack, open source sih. Kalau gue tahu rahasianya orang parah, nggak boleh harus. Jadi ini open source dalamnya ya, OpenStack. Ada juga misalnya ini Cloud Kilat dipakai, yang ini dipakai di Ono Center ORID ya. Jadi servernya Ono Center ORID makanya di cloudkilat.com. Ada juga Kenceng Solusindo, Kenceng Namanya unik-unik nih, Prof. Tapi mereka banyak infak loh. Infak sedekahnya banyak nih, orang-orang itu keren-keren nih. Keren. Ini tuh, makanya harganya parah-parah, harganya 16.000 perak sebulan. Jadi teknologi cloud bisa kayak gini banget. Kalau kita lihat ini ya, ada hosting yang konvensional pakai cPanel, ada juga dia yang levelnya aduh susah banget sih. Ada yang KVM apa segala macam ya. Dia bisa hostingin router mikrotik, bisa hostingin mesin segala macam, bisa. Jadi ada yang bentuknya cPanel, jadi udah aplikasi tinggal pakai aja, tapi bisa juga yang hosting-hosting seperti ini ya, 1 core, 1 GB RAM, 20 GB SSD, dan ini mesin yang dihosting dan harganya kayak gini. Dan ini jadi menarik buat usaha kecil menengah, startup segala macam, mereka nggak usah investasi mesinnya, nggak usah investasi sambungan ke internetnya, ini udah ada di internet, kita tinggal pakai aja. Jadi kalau kita mainan dengan perusahaan-perusahaan seperti ini, biasanya saya cuma minta ini, saya dikasihnya ini aja, IP address, username, password, udah. Sistem operasinya saya bisa minta, tolong dong installin Ubuntu versi sekian, langsung ke install di sebelah sana, beres. Kalau pakai Windows ada masalah lisensi segala macam lagi, bisa, asal kita bayar lisensinya nggak masalah, Windows juga nggak masalah. Cuman kalau saya kan pakai Linux, jadi free lisensinya. Kira-kira kayak gini. Jadi mainannya kayak gini banget, tergantung kita mau berapa core-nya. Oke, makin gede core-nya makin mahal, makin gede RAM-nya makin mahal, kira-kira gitu. Jadi ada XS, S, M, L, XL, XXL gitu. Kayak baju aja ya sama. Tapi ini nolnya banyak. 5, nolnya 5 dan sebagainya. Beres ya? Jadi ini bentuknya seperti ini dan ini menariknya kalau buat usaha kecil menengah. Oke. Kalau udah yang gede, jadi kemahalan nih jatuhnya. Jujur, saya kasih tahu duluan ya. Kalau udah mulai besar mainnya, ini jadi kemahalan banget. Nah, jadi nanti kita akan ini tadi yang kita lihat, yang ini namanya Kenceng Solusindo lah, Cloud Kilat apa segala macam, itu namanya public cloud ya, public cloud, kira-kira gitu ya, public cloud. Jadi ada public cloud nih, ada Google Platform dan sebagainya, public cloud semua. Alibaba juga masuk ke Indonesia gila-gilaan, dia masuknya ke teman-teman di Indonet sama apa sih? Aduh lupa saya. Tapi Alibaba banget di sebelah sana. Oke, jadi Alibaba iya masuk ke Indonesia, Google masuk, segala macam masuk. Jadi cloud-cloud ini masuk semua. Oke, tapi kalau jujur targetnya lebih ke usaha kecil menengah sih, yang akan diuntungkan banget usaha kecil menengah, karena kita jadi nggak perlu invest, kita cukup ngeluarin duit yang kecil, kita bisa jalan dengan kecil tadi. Oke, nah kita akan lihat ada public cloud, ada versus private cloud. Private cloud. Tadi Pak Aris sudah menerangkan sedikit, saya kasih gambarnya aja biar kelihatan. Jadi ada public cloud adalah cloud. Jadi tapi tolong ingat ya, cloud itu ini tadi ya, kayak gini tadi ya. Jadi cloud itu adalah, jadi kalau kira-kira dalam bahasa sederhananya mah ginilah, kita punya satu komputer, misalnya kita punya komputer ada 32 core dalamnya, terus diecer core-nya. Jadi kita ngecer core, ngecer RAM, ngecer hard disk dari komputer kita. Jadi misalnya kalau kita punya 32 core, satu core dia hargain Rp100.000 per bulan. Jadi kira-kira kayak gitu yang namanya cloud. Jadi kalau kita lihat komputernya bisa 32 core, ada yang lebih core-nya nanti diecer satu-satu. Itu cloud. Cloud itu kalau disederhanakan adalah resource yang ada diecer sedikit-sedikit.
Oke, teknologinya tadi dijelasin di buku ya. Ada KVM lah, ada segala macam itu teknologi buat ngecernya lah kira-kira gitu ya. Itu cloud. Kalau yang satu lagi ada yang namanya eh, grid computing. Oke, sorry yang ini saya loncat dulu bentar ya. Ada public cloud, private cloud, hybrid cloud, saya loncat dulu bentar. Ini saya harus ceritain teknologi ngecer. Ada cloud computing versus grid computing. Coba lihat. Nih. Kalau cloud computing, satu komputer di-share sama banyak orang. Itu cloud computing ya. Satu komputer di-ecer. Jadi satu core, memorinya 1 giga, 1 giga, 1 giga. Jadi satu komputer di-ecer. Itu cloud. Kalau grid, banyak komputer jadiin satu. Kebayang? Kalau cloud satu jadi banyak, satu dipakai banyak. Kalau grid, banyak komputer dijadiin satu. Dan grid itu jarang kita dengar istilahnya, karena grid komputer itu bagaimana caranya kita pakai komputer biasa, jadiin superkomputer. Jadi bagaimana kita bikin superkomputer yang murah banget. Jadi banyak komputer dijadiin satu, jadi superkomputer itu grid computing, dan ini biasanya kita pakai di kampus-kampus buat melakukan perhitungan segala macam. Beres ya. Jadi ada cloud, ada grid. Nah, cloud sendiri nanti ada macam-macam, ada public cloud. Kalau cloud-nya ditaruh di internet supaya semua orang bisa pakai, yang kayak gini, ini public cloud kategorinya, ini public cloud kategorinya. Yang ini public cloud juga. Jadi kalau public cloud itu ada di internet. Private cloud secara teknologi sama, persis yang diterangkan sama di buku Pak Aris tadi. Cuman lokasinya ada di kita, di rumah kita, di kantor kita, di data center kita. Jadi itu jadi private. Oke, cuman ada private cloud, makanya dikenal hybrid cloud. Ini ada dua-duanya langsung. Jadi sebagian mesin ada di kantor, ada di corporate, ada di data center sendiri. Sebagian lagi kita nyewa, karena kan kadang-kadang kita butuh database aman segala macam, kita taruh di kantor. Kita butuh web server supaya bisa diakses sama banyak orang. Jadi ada di internet. Jadi kita kadang-kadang butuh dua-duanya. Dan kita akhirnya punya hybrid cloud. Beres ya. Jadi ada public, ada hybrid. Dan kita harus optimasi sih, mana yang taruh di public, mana yang taruh di private. Nah, kemudian kita mulai kenal lagi yang namanya multi cloud. Nah, pusing kepala dulu. Seru nih. Jadi ada hybrid cloud, ada multi cloud. Nah, puyeng dulu. Ada multi cloud, ada hybrid cloud. Kalau kita perhatikan baik-baik, masing-masing cloud seringkali ada istimewanya masing-masing nih, yang kayak gini lah. Oke. Multi cloud, tadi hybrid cloud, ini ada yang di private, ada yang di luar di public ya. Kalau multi cloud, misalnya server saya taruh di buat core segala macam, saya taruhnya di AWS. Google Cloud dia punya kemampuan yang keren, misalnya untuk function as a service, taruh di Google, GCP, Google ya. Apanya lagi, misalnya storage taruhnya di Microsoft Azure kayak gitu. Jadi ada kadang-kadang kita butuh naruh kebutuhan kita disebar di beberapa cloud sekaligus. Jadi kita punya yang namanya multi cloud. Jadi ada public cloud, ada private cloud, ada multi cloud. Beres ya? Ini cloud-nya bisa macam-macam tipenya. Tapi tolong diingat, ada yang tadi grid computing, ada cloud computing. Kalau grid tadi banyak jadi satu ya. Oke, sekarang sesudah ini semua, bagaimana sih caranya orang-orang itu dagang? Tadi Pak Aris sudah ngasih lihat sedikit. Ada yang namanya IaaS. Nah ini kayak kalau nggak gini lah. Paling enak lihat kayak gini nih. Oke, ini paling enak yang ini barangkali. Saya akan klik dulu biar kelihatan gambarnya lebih enak. Ini saya presentasi dari Google doang, googling ya presentasi, kurang ajar nih sebenarnya. Nah, ini kelihatan banget di sini, kelihatan perbedaannya. Kalau kita lihat satu komputer, arsitekturnya kira-kira berlapis-lapis, ada bagian bawah, networking, ada hard disk, storage, ada server, ada virtualisasi, ada sistem operasi, middleware, runtime, data, application, dan sebagainya. Oke, kalau kita punya sendiri di rumah atau di kantor atau di kampus segala macam,
semuanya sendiri, bentuknya kayak gini. Ini tidak harus satu mesin ya, bisa banyak mesin dan kita bikin sebagai cloud. Jadi cloud-nya bisa seperti ini. Semua kita yang kontrol. Network-nya kita yang ngurus, storage-nya kita yang ngurus, servernya kita yang ngurus, virtualisasinya kita ngurus, semua kita yang ngurus dan kita mabok sendiri. Beres ya. Kalau mau mabok sendiri boleh, tapi jangan khawatir. Hari ini software-software kayak VMware, ada VxRail namanya. Kalau OpenStack itu udah mulai gampang banget dan ini hari ini sudah mulai bisa dikontrol oleh 1-2 orang aja. Jadi kita punya banyak mesin di corporate, di kampus, di rumah sakit, data center sendiri, yang kontrol 1 orang. Bisa loh, sekarang udah mulai bisa. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil dikontrol oleh 1 orang. Dan kemarin kayak VxRail itu punya, gue jadi iklan banget ya. Teman-teman VxRail ngomong ke saya loh, kurang ajar, saya bilang sialan lu. Mereka 15 menit doang buat deploy satu node tambahan. Misalnya ini overload, dia install bawa mesin baru, di on-in, masuk ke dalam cloud itu 15 menit, 32 core masuk langsung. Jadi kayak gitu cara sadis banget, cepat banget. Dan pengalaman berapa temen itu dari 0 rak kosong bawa hardware sampai nyala cloud-nya 2 hari sekarang nyala. Dan itu udah 1 rak, bisa 1-2 rak ya. Itu jadi servernya ada banyak tuh. Dan hardware-nya biasanya minimalnya 4 node buat operasional cloud beneran. Jadi kalau udah usaha kecil banget agak susah buat beli 4 node. Soalnya 1 node kan bisa beberapa puluh juta rupiah ya. Kalau 4 ya kerasa harganya 100 juta tuh. Kalau buat usaha kecil menengah kerasa. Tapi kalau kelas-kelas kayak media online, toko online itu kategorinya murah sih kayak gitu. Lebih murah kalau punya sendiri daripada hosting sih sebenarnya. Sekarang udah mulai kayak gitu. Nah, sekarang yang ini yang kalau on premise. Kalau infrastructure of service ini network storage server virtualisasi didagangin sama tadi perusahaan-perusahaan yang nyewain. Jadi kayak tadi yang ini tuh ada Kenceng Solusindo, ada Cloud Kilat, ini dagang yang bawa sini. Kita sebagai owner yang nyewa, kita bisa masang atasnya. Cuman kalau saya posisinya sampai sistem operasi providernya yang ngasih. Karena saya mintanya kan Ubuntu. Jadi biasanya saya ngomongnya gini, tolong dong sistem operasinya Ubuntu. Nah, dia dengan senang hati nginstallin karena itu free. Jadi gitu ya. Sebenarnya saya lebih ke sini sih platform sih. Saya bukan infrastruktur ya. Saya platform karena Runtime OS itu semua di-handle sama si ini nih. Si Kenceng Solusindo sama ini sampai situ dia nge-handle-nya. Oke, saya tinggal aplikasi sama data aja yang saya mainin. Kalau kita nggak mau pusing kepala kayak Google Cloud segala macam, mereka punya sampai software as a service. Jadi semuanya udah disediain Google, kita tinggal pakai aja. Dan contoh paling sederhana, kita bisa lihatlah Google Drive, kita bisa pakai semuanya free, bisa berbayar juga, dan kita bisa ngedit, jadi semuanya. Jadi ini bisa sampai kayak gini ya. Cara mainnya terserah mau yang mana. Tapi intinya kalau usaha kecil menengah sangat diuntungkan. Kalau kita udah mulai besar sekali, ini kadang-kadang biaya yang kita bayar ke sini kadang-kadang jadi mahal. Ke manajer ini yang dagang-dagangnya jadi mahal. Akhirnya kalau besar sekali kecenderungannya ke arah sini sih. Ke arah on premise. Jadi kita ngoperasin itu semua sendiri. Kecenderungannya ke arah situ. Jadi ya teknologi cloud menguntungkan kalau kecil, tapi kalau udah mulai besar, mulai pindah. Jadi kalau kita lihat kayak toko-toko online yang ada di Indonesia, apakah itu Gojek, toko online bukan Gojek ya, Bukalapak, Tokopedia, apa segala macam, dia cenderungnya yang ini, pakainya yang ini. Jadi mereka akan cenderung nyewa rak di data center, tapi server segala macam punya dia semua. Gitu, kecenderungannya ke arah situ. Gitu ya. Kayak Gojek, Grab kan servernya nggak nyewa dari tempat lain sih. Jadi itu udah mereka yang handle semua sendiri. Arsitekturnya sama, cuman mereka yang handle semua sendiri. Oke, beres ya. Nah,
Terus ada variasi-variasi dari cloud tadi, terutama di operator telekomunikasi ada namanya SD-WAN sama edge computing. Tadi ada grid computing, cloud computing, ini ada SD-WAN sama edge computing. Bisa pakai gambar nggak ya? Oke. Mana gambar yang enak, yang bagus, yang mana? Saya SD-WAN dulu lah. SD-WAN aja coba. Nah, ini mulai kelihatan nih SD-WAN. Ini SD-WAN ini biasanya dagangannya teman-teman operator sih. Kalau ini video lagi, jangan. Keklik ya. Nah, SD-WAN itu adalah dagangannya operator telekomunikasi, kayak Telkomsel dan teman-temannya itu dagangnya SD-WAN. Intinya adalah dia punya wide area network, jadi kantor pusat, kantor cabang segala macam disambungin oleh seluler tadi, dan mereka jadi satu jaringan. Walaupun itu secara fisik misah-misah, tapi si SD-WAN itu jadiin satu semuanya. Itu dari sisi jaringannya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah ini terjadi, seringkali di ujung-ujung ini, di modem-modem SD-WAN-nya, kita bisa nambahin cloud di situ. Jadi si SD-WAN punya kemampuan cloud di belakangnya, ada server cloud di sebelah sini. Dan itu namanya edge computing. Cloud juga sih. Coba kita lihat gambarnya aja. Oh ini paling kelihatan banget kayak gini. Oke, jadi kita punya selulernya masuk ke edge node istilahnya, tapi ini sebenarnya cloud. Dan ini dipakainya, ini bisa lepas sama cloud yang ada di Jakarta. Semua sistem ini bisa berdiri sendiri, ditaruh di tengah hutan. Jadi bisa sampai seperti itu. Jadi ada BTS seluler, ada cloud-nya, nempel sama BTS-nya langsung, dan ini biasanya dipakai untuk IoT. IoT adalah sensor ya. Jadi kita pasangin sensor-sensor buat batu bara lah, buat minyak lah, segala macam kan mereka butuh banget sensor. Kalau sensornya harus dikirim ke Jakarta, terlalu jauh, jaringannya nggak ada. Karena ini tengah hutan. Jadi cara yang dipakai sama orang-orang itu yang melakukan eksplorasi ke lapangan, mereka pakai BTS seluler, ditaruh cloud, ditempelin di situ, dan ini menjadi bagian dari IoT-nya kayak gini kira-kira. Jadi ada edge computing, nempel ke BTS, jadi semua datanya dimasukin ke server yang ada di sini lokal. Tadi kan kita mainnya cloud ya. Cloud computing ya, cloud VS, nah Kubernetes sama Docker. Nah ini bukunya lebih ke arah situ nih. Ini udah buku-buku yang ini sedang ditulis saudara-saudara, jangan khawatir. Tapi kira-kira tadi yang dijelaskan sama Pak Aris kan lebih ke arah sini ya, maka hypervisor, di atasnya ada sistem operasi, dan ini masing-masing satu virtual machine. Sementara teknologi yang baru kita udah mainnya kontainer, jadi ada Docker, tidak ada sistem operasi, ini langsung jalan-jalan, dan ini bisa jalan di macam-macam sistem operasi. Dan ini akan dibahas, jadi pakai Kubernetes buat kayak manajemennya ya. Terus kontainernya, Dockernya jalan di atas ini. Jadi langsung sih si kontainer akan ngomong ke host sistemnya secara langsung. Kira-kira itu. Ini masih dalam proses penulisan, bisa kita lihat sih nanti perbedaannya apa. Ini perbedaannya antara tradisional gimana. Tradisional udah susah lah, karena itu akan susah banget kalau pengalaman bisa beberapa minggu buat implementasi yang tradisional. Virtualisasi lebih cepat, Docker lebih cepat banget. Jadi ini yang bisa cepat banget. Jadi ujung-ujungnya gimana caranya kita murah sama cepat sih, supaya kita bisa agile banget buat menghadapi dunia itu bisa sangat agile. Kira-kira kayak gitu.